Hai Sobat Sehat, balik lagi bersama saya Natali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah penyakit yang tengah mewabah di seluruh dunia atau pandemi. Nah, teman-teman pasti banyak yang udah tahu nih apa pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, penyakit yang akan kita bahas pada kali ini ialah virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Dan penyakit karena virus ini dinamakan dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Nah, penyakit ini dapat menimbulkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, bahkan berakhir pada kematian. Nah, virus corona ini merupakan jenis baru dari coronavirus, dan virus corona ini ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019 loh teman-teman. Dan virus ini menyerang semua kalangan. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu COVID-19, kita akan berlanjut pada ciri-ciri dari penderita COVID-19. Nah, gimana sih ciri-ciri awal dari penderita ini? Yang pertama, akan mengalami demam lebih dari 28 derajat Celcius. Yang kedua, ada batuk. Selanjutnya ada pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, bahkan letih hingga lesu. Dan 99% diantaranya akan mengalami demam tinggi dan sisanya akan mengalami kelelahan serta batuk kering. Perlu teman-teman ketahui bahwa masa inkubasi dari virus ini sekitar 14 hingga 21 hari. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa sebagian sakit ringan bahkan sama sekali tidak memberikan gejala. Nah, hal itu yang perlu diingat bahwa tidak semua orang akan mengalami gejala tersebut. Ada yang tidak merasakan sama sekali dan bahkan hanya ada yang sakit ringan. Nah, terdapat gejala yang dapat dialami oleh seseorang yang telah mengalami atau terinfeksi COVID-19 dari hari ke hari. Di hari pertama, biasanya seseorang yang telah terinfeksi COVID-19 ini akan mengalami gejala seperti demam, batuk kering, kelelahan, nyeri otot, bahkan mual hingga diare. Di hari kelima, biasanya seseorang akan mengalami sulit untuk bernafas dan biasanya terjadi pada lansia. Di hari ketujuh, biasanya segala gejala yang muncul dan rata-rata pasien belum dirujuk ke rumah sakit. Dan di hari ke-8, biasanya pasien akan mengalami kasus parah sehingga mengalami sindrom pernafasan akut atau terjadinya penumpukan cairan di dalam paru-paru. Dan di hari ke-10, jika pasien memburuk, nah ini adalah waktu yang tepat agar pasien tersebut dirujuk ke RS atau rumah sakit. Dan di hari ke-17, biasanya rata-rata pasien akan pulih atau keluar dari rumah sakit setelah 14 hingga 18 hari perawatan. Dan gejala dari COVID-19 ini sangat persis dengan gejala penyakit pneumonia loh teman-teman. Namun, bedanya adalah penyakit COVID ini menjadi lebih buruk gejalanya dari waktu ke waktu dibandingkan dengan penyakit pneumonia. Kok bisa sih COVID-19 ini masuk dan menyerang tubuh kita, terutama pada bagian paru-paru kita? Mekanisme masuknya COVID-19 ini ke dalam tubuh kita dimulai dengan jika kita tidak sengaja terkena percikan ludah seseorang yang positif terkena COVID-19. Lalu, percikan ludah tersebut tidak sengaja kita hirup, lalu masuk ke sistem pernafasan dan terakhir menuju ke paru-paru. Nah, COVID-19 ini masuk ke tubuh kita melalui droplet. Dan COVID-19 ini memiliki 3 bagian utama. 3 bagian utama itu, yang pertama ada paku protein sebagai penerobos, yang kedua ada perisai lemak, dan yang terakhir adalah RNA sebagai sang hacker. Paku protein tersebut akan masuk dan menempel di bagian paru-paru serta organ-organ lain yang mengandung ACE2 tersebut menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang kaya akan protein ACE2, maka virus tersebut akan masuk ke dalam sel dan mulai membuka diri
lalu mengeluarkan RNA sebagai sang hackernya. RNA sang hacker ini akan menghack inti sel dan memanipulasi sistem imun agar tidak menyerang virusnya. Lalu, membuat inti sel ini memproduksi virus corona baru. Dan sel yang telah terinfeksi ini akan terprogram untuk bunuh diri dan mengeluarkan jutaan virus corona yang akan siap untuk menyerang sel sehat. Sehingga, dalam waktu yang sangat singkat, virus ini dapat memenuhi paru-paru. Nah, lalu sistem imun yang kita miliki akan menuju ke paru-paru untuk melawan virus ini. Namun, virus ini juga melawan sistem imun atau menyerang sistem imun, sehingga sistem imun itu mengalami kebingungan karena dia tidak hanya menyerang virus, tetapi juga menyerang sistem imun sehat yang lain. Hal itu juga menyebabkan banyak sistem imun yang datang dan mengalami kerusakan. Terdapat dua jenis sel penghancur. Yang pertama ada neutrofil dan yang kedua ada sel T pembunuh. Nah, neutrofil ini merupakan sel yang hebat yang dapat menghancurkan sekaligus antara patogen dan sel yang sehat. Oleh karena itu, saat neutrofil ini bergerombol, maka ia akan mengeluarkan enzim untuk menghancurkan mana zat yang patogen dan mana sel yang sehat. Selanjutnya ada sel T pembunuh, di mana sel T pembunuh ini akan memerintahkan sel yang terinfeksi untuk menghancurkan diri, karena sama bingungnya saat ia memerintahkan untuk menghancurkan sel yang sehat. Semakin banyak imun yang datang, maka akan semakin banyak terjadi kerusakan dan banyak jaringan-jaringan sehat yang terdapat dalam paru-paru menjadi terbunuh. Pada umumnya, jika seseorang yang memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh yang tinggi, maka sistem imun tersebut lambat laun akan memproses kembali atau memulihkan kembali kerusakan-kerusakan yang terdapat di dalam paru-paru atau bagian tubuh yang lainnya, serta menghancurkan sel yang terinfeksi. Dapat 3 metode untuk melakukan tes COVID-19 ini. Terdapat 3, yaitu pertama, PCR atau Polymerase Chain Reaction, yang kedua ada Rapid Test, dan yang terakhir adalah TCM, yaitu tes cepat molekuler. Nah, yang pertama ada PCR atau Polymerase Chain Reaction. Nah, metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan partikel virus pada tubuh serta menempatkan urutan gen coronavirus hingga terbentuk. Nah, salah satu metode ini digunakan dengan menyeka bagian hidung atau belakang tenggorokan. Dan upaya itu dilakukan untuk mengambil sampel liur atau mengumpulkan sampel cairan dari saluran pernafasan bawah. Namun, sayangnya metode ini memerlukan waktu yang lama untuk melihat hasilnya, karena hanya dapat dilakukan di laboratorium yang sudah ditunjuk oleh Badan Kesehatan. Yang kedua, ada rapid test. Rapid test ini merupakan sebuah alat yang telah dikembangkan oleh pengusaha Indonesia dan telah memiliki lisensi edar di beberapa negara seperti Eropa, India, serta Amerika Serikat. Nah, rapid test ini digunakan dengan mengambil sampel darah untuk menguji apakah seseorang tersebut positif COVID atau tidak. Dan rapid test ini digunakan untuk mendeteksi imunoglobin. Nah, seseorang yang terinfeksi akan membentuk antibodi berupa imunoglobin, dan hal itu dideteksi di dalam darah. Nah, hasil dari rapid test ini sekitar 15 hingga 20 menit dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun, kelemahan dari rapid test ini ialah dapat menunjukkan false negatif, yang artinya ialah jika hasilnya negatif, maka aslinya adalah positif. Dan hal itu bisa terjadi karena tes dilakukan 7 hari setelah terinfeksi. Dan yang terakhir ada TCM atau tes cepat molekuler. Nah, tes cepat molekuler ini merupakan tes yang biasanya digunakan untuk penderita TBC atau tuberkulosis. Dan
tes ini menggunakan antigen sebagai bahan tesnya. Dan hal ini dilihat dari dahak yang diamplifikasikan dengan asam nukleat berbasis cartridge dan menggunakan mesin yang khusus. Nah, hasil dari TCM ini kurang dari 2 jam. Dan penggunaan TCM ini merupakan usul dari Ahmad Yuryanto selaku juru bicara dari penanganan kasus COVID-19 ini. Dan mesin TCM ini telah tersebar di 132 rumah sakit serta puskesmas, dan nantinya tes pemeriksaan ini tidak perlu pemeriksaan spesimen lagi ke laboratorium seperti PCR. Nah, setelah kita mengetahui 3 metode tes untuk mengetahui apakah seseorang positif COVID-19 atau tidak, dari 3 metode tersebut, yang paling akurat ialah dengan melakukan metode PCR atau Polymerase Chain Reaction. Nah, dari ketiga metode tes tersebut, metode yang paling akurat atau efektif digunakan ialah metode PCR atau Polymerase Chain Reaction. Mengapa begitu? Karena setelah seseorang dinyatakan positif COVID-19 melalui rapid test, maka akan dilakukan pemastian kembali menggunakan metode PCR ini. Dan metode PCR ini hanya dapat dilakukan di laboratorium tertentu yang memiliki alat atau mesin khusus untuk PCR ini. Oleh karena itu, metode PCR ini merupakan metode yang paling akurat digunakan untuk memastikan apakah seseorang positif atau tidaknya COVID-19 setelah melakukan rapid test. Jadi, Sobat Sehat sudah tahu kan metode mana yang paling akurat digunakan antara PCR, TCM, ataupun rapid test. Oke Sobat Sehat, sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai COVID-19 ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Sehat semua. Dan jangan lupa untuk mentaati peraturan pemerintah untuk melakukan social distancing atau di rumah aja, dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih.